Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people, kembali lagi dengan saya Fernando Rizal, RGB Senar atau Senar 99, terserah kalian saja naik mamanya apa atau siapa ya. Dan selamat datang di channel musik ketiga saya bernama Senar 99 Tutorial. Di sini saya hanya akan membahas seputar musik yang sifatnya sederhana atau khusus untuk pemula ya, seperti akord mayor, akord minor, akord penghubung, cara main stem gitar, cara memilih gitar, dan yang lainnya. Karena moto di channel ini adalah memberikan sedikit ilmu yang dipunyai walaupun sedikit berguna untuk mereka atau kalian semua para all people atau penggemar atau subscriber saya, terserah kalian saja. Bagi yang subscribe dan yang nggak subscribe juga nggak saya permasalahkan sama sekali. Dan apa yang akan saya bahas kali ini adalah atau judul dalam tema kali ini adalah produser muda yang membahana, di mana kali ini yang saya maksudkan dengan produser muda yang membahana itu adalah seorang yang sangat suka menggeluti di bidang musik, atau bagi kalian yang sedang sekolah musik di perguruan tinggi atau semacamnya, namun kalian kebingungan atau semacamnya, saya akan berikan sedikit solusi walaupun sedikit ya, karena saya bukannya so tahu, saya juga hanya ingin sekedar berbagi karena ilmu saya juga seperti masih cetek. Contohnya seperti para penyanyi muda yang mungkin sudah agak kurang jobnya, rata-rata di umur 40 itu mungkin agak kurang ya jobnya, dan itu adalah kesempatan bagi mereka atau para penyanyi muda itu, ataupun kalian yang ada di perguruan tinggi namun bingung harus bagaimana untuk menjadi seorang produser, lebih tepatnya produser muda yang membahana sesuai yang saya sampaikan. Dan apalagi untuk para penyanyi yang udah pernah masuk ke label rekaman atau industri, tahu kan seperti apa di sana itu, maksudnya seperti apa itu yang saya maksudkan, seperti bagaimana cara rekamannya ataupun arahannya atau mungkin relasinya, pasti kalian punya, kalian cuma perlu berkolaborasi atau semacamnya. Dan khusus untuk uh, anak muda yang mengambil jurusan musik di perguruan tinggi juga ada beberapa hal yang harus saya ingin sampaikan ya, karena ini juga berlaku untuk penyanyi yang sudah, maaf kata, kekurangan job, dan juga dengan anak muda yang baru keluar dari kuliah. Dan saya akan berikan sedikit saran walaupun mungkin agak kelihatan so tahu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu keberanian untuk memulai. Yang saya maksudkan dengan keberanian untuk memulai itu, kalian harus berani dulu mengambil tindakan, karena kalau kalian tidak berani, mau sampai kapanpun kalian cuma perlu menunggu tanpa ada alasan yang jelas. Kalian punya pengalaman, kalian punya bakat, kalian punya sesuatu hal yang mungkin sangat berguna di bidang musik, tapi kalau kalian tak punya keberanian ya sama aja bohong menurut saya. Oleh karena itu, untuk yang pertama atau di bagian atau poin pertama kali ini adalah keberanian untuk memulai. Dan yang kedua adalah modal. Ya, modal yang saya maksudkan di sini adalah tentu saja untuk membuat label sendiri, atau istilah kasarnya calon pekerjaan untuk kalian, entah itu kalian dari penyanyi ya yang masih muda dan, maaf kata, kekurangan job, ataupun bagi kalian yang baru saja keluar dari perguruan tinggi di bidang musik namun kalian kebingungan harus apa. Nah, di sini ya, disinilah yang harus disinilah yang sangat dibutuhkan untuk modal atau kesiapan modalnya ya, seperti mungkin eh, membeli peralatan yang diperlukan seperti autotune mungkin, atau mikrofon atau semacamnya, terserah kalian aja lah apa yang kalian butuhkan, karena kalian yang lebih tahu, apalagi para penyanyi muda yang mungkin sudah pernah rekaman seperti Tiara Andini, Cipa atau Liodra, ataupun yang laki-lakinya itu seperti Rizky Febian atau semacamnya, Jas Hayat atau semacamnya. Bisalah kalian mungkin bisa menjadi seorang produser ya ketika kalian sudah punya dana atau semacamnya. Dan yang ketiga itu adalah pencarian bakat. Yang saya maksudkan di sini dengan pencarian bakat adalah kalian harus pergi atau menongkrong di satu tempat yang ada banyak musisinya. Bisa di kafe, bisa juga di jalanan, mungkin pengamen atau semacamnya, karena setahu saya ada banyak pengamen atau musisi jalanan yang lumayan bagus ya, nggak asal-asalan, tahu musik, tahu gitar, wawasannya pun juga luas. Dan juga kadang mereka juga bisa bermain kolektif seperti layaknya band ya, atau mungkin session player lebih dikenal semacam itu. Dan untuk yang keempat itu adalah mengadakan audisi. Yang saya maksudkan di sini mengadakan audisi, tentu saja kalian harus punya modal ya. Seperti yang saya bilang yang kedua tadi, yaitu modal. Modal yang saya maksudkan di sini kan otomatis kalian harus bisa atau berani mengontrak atau mengkontrak seseorang lah untuk diajak kerjasama atau kolaborasi atau semacamnya, karena kan jatuhnya kan kalian menjadi produser sesuai tema yang saya bahas kali ini, yaitu ketika kalian mengadakan audisi, kalian bisa memilah atau memilih penyanyi-penyanyi yang kalian anggap hebat atau akui. Entah itu dari suaranya bagus, kalau cuma suara bagus itu banyak, tapi yang dibutuhkan karakter atau daya tarik atau karisma tersendiri. Nah, itu yang paling sulit menurut saya. Oleh karena itu, kalian sebagai mantan penyanyi muda ataupun
orang yang pernah masuk di perguruan tinggi dan punya pengalaman dan serta lulus di bidang itu harus berani mengambil tindakan untuk menjadi seorang produser, walaupun harus ada dana, harus ada dana sesuai dari yang kedua tadi yang saya maksudkan. Itu modal ya. Dan tentunya untuk menjadi seorang produser juga selain dana ataupun pengalaman, wawasan juga harus punya. Dan ini khusus untuk penyanyi muda yang pernah masuk label rekaman atau pernah rekaman lebih tepatnya. Tapi ini juga termasuk untuk orang yang di perguruan tinggi ya, atau mengambil jurusan bidang musik atau semacamnya, juga bisa untuk jadi seorang produser kalau ada beberapa poin yang saya sebutkan dan kalian memilikinya. Dan untuk yang kelima itu relasi. Yang saya maksudkan relasi itu adalah bagi kalian yang khusus untuk penyanyi, pasti punyalah kenalan seperti arranger, komposer, terus fotografer, atau juga mungkin apa sih yang untuk penari itu, saya lupa, yang khusus untuk koreografer. Kalian bisa ajak kerjasama atau semacamnya, karena kan tujuan kalian kali ini membuat gaya sendiri dengan cara kalian sendiri menjadi seorang produser muda gitu. Produser muda itu menurut saya sangat menarik sekali. Saya pun ada keinginan, tapi kalau bagi saya lebih suka membuat label indie atau semacamnya. Dan untuk yang keenam, pencarian lokasi. Yang saya maksudkan di sini, pencarian lokasi adalah lokasi yang strategis. Yang saya maksudkan di sini adalah gimana yang ngejelasinnya? Semacam jika kalian produser muda itu, atau kalian yang baru lulus kuliah terus ingin menjadi seorang produser, otomatis kalian harus punya label, seenggaknya ngontrak atau semacamnya gitu lah, untuk membuat label, terus untuk menemukan nama sendiri, gaya kalian sendiri, ciri khas kalian sendiri atau semacamnya. Jadi menurut saya mencari lokasi itu ya sangat bagus. Seperti di pusat kota kan ada banyak tuh ruko-ruko yang dikontrakan atau ruko-ruko yang kosong atau disewakan. Kalian bisa ambil inisiatif untuk itu seenggaknya 3 bulan dulu. Setelah kalian dapatkan talent atau bakat yang kalian butuhkan sesuai yang kalian inginkan atau selera kalian sendiri, kalian bisa bekerja sama dengan talent itu yang sifatnya jangka panjang gitu. Kalau bisa sih yang masih muda ya, jangan yang udah agak tua, karena kan kalau kita menjadi produser itu enaknya mencari yang jangka panjang gitu. Jangan kita mencari yang udah, maaf kata, udah umur 40 ditarik terus dijadikan penyanyi. Orang mah dari muda itu jadi pemusik biar umur 40 bisa nyantai, ini narik yang 40 ya salah kaprah. Diibaratin pemain sepak bola yang umur 35 37 itu udah pensiun gitu kan. Nah, ini kita malah narik yang udah berumur, mendingan kita narik yang muda dan sifatnya jangka panjang gitu. Dan yang ketujuh, membuat sistem atau sebuah aturan. Namun ini hanya berlaku bagi kalian yang sudah memiliki talent seperti penyanyi solois, band, ataupun grup vokal, yang dimana kalian hanya perlu mengurus segala sesuatunya. Andai kata mereka punya karya sendiri ataupun kalian sudah membuat atau bekerja sama dengan seorang komposer, seperti pembagian hak cipta ataupun royalti atau semacamnya, yang mungkin nanti harus kalian daftarkan di AMKN atau semacamnya, karena kalau jadi produser pastinya harus begitulah ya. Termasuk memasukkan ke dalam aplikasi seperti Joox, Spotify, terus Langit Musik atau semacamnya, yang sifatnya untuk pembagian royalti atau hak cipta atau karya yang dimiliki dari kau yang punya lagu ataupun para talent yang memiliki lagu atau ciptaan sendiri. Nah, di sini sangat diperlukan banget ya membuat sistem atau aturan untuk pembagian hal semacam itu jika ingin ke arah profesional atau semacamnya. Apalagi kalian kan yang mantan seorang penyanyi, yang pernah rekaman atau mengerti tentang rekaman, pasti tahu lah yang saya maksudkan seperti ini. Gak usah saya jelaskan, pasti kalian mengerti ya yang saya maksud itu apa. Begitu juga dengan kalian yang baru keluar dari perguruan tinggi di bidang musik, pasti kalian pun mengerti akan hal ini, karena di kuliah pun pasti dijelaskan antara praktek dan juga teorinya. Jadi yang saya maksudkan pasti kalian mengerti seperti apalah yang membuat aturan atau semacamnya, atau tentang bagaimana kalian menjadi seorang produser dan membuat sistem atau aturan yang menurut kalian diperlukan atau penting untuk dipahami oleh talent atau penyanyi yang kalian miliki. Dan untuk yang kedelapan adalah promosi. Nah, ini tahap setelah segala sesuatunya itu udah beres, termasuk membuat sistem tadi ya. Karena menurut saya para penyanyi itu harus dipromosikan ya, entah itu di aplikasi ataupun membuat tour ataupun promosi dengan ke radio mungkin bayar berapa, ataupun ke televisi mungkin bayar berapa. Karena untuk menjadi seorang produser harus mengerti dan paham akan hal ini, terutama bagi kalian yang mantan penyanyi ataupun maaf kata, bagi penyanyi yang kurang job dan ingin terjun menjadi seorang produser, ini pasti mengertilah ke arah sini karena kalian pun pernah dipromosikan atau promosi lagu atau semacam. Jadi saya gak usah jelaskan khusus untuk para penyanyi yang
beralih profesi menjadi produser jika kalian punya keberanian tentunya, maaf kata. Dan untuk khusus untuk yang eh, kalian yang di bidang musik di perguruan tinggi atau kuliah mengambil jurusan musik pun pasti kalian sudah tahu. Jadi kurang lebih seperti itulah yang ingin saya sampaikan pada kalian. Dan untuk yang kesembilan itu mencari sponsor. Yang saya maksudkan di sini adalah mencari promotor atau sponsor itu yang mendukung arah atau tujuan dari gaya kalian sendiri, atau dari kalian atau produser yang baru kalian mulai atau berkarir di dunia produser atau di dunia musik ya, yang punya label indie atau semacamnya dan memiliki beberapa talent ataupun satu atau dua talent atau dua atau tiga orang penyanyi. Karena kan produser itu mengarahkan atau membentuk gaya dari gaya penyanyi itu sendiri atau talent kalian atau bakat dari para penyanyi yang kalian miliki, entah itu band, solois ataupun grup vokal. Dan disinilah kita butuh yang namanya sponsor atau dana supaya kita nggak terlalu cekak gitu. Kita pun memang harus ngemodal, tapi apa salahnya kalau kita punya relasi atau kenalan yang mau mensponsori atau mendanai, entah itu mungkin keluarga ataupun orang yang punya usaha. Jadi kita bisa saling simbiosis mutualisme ya, yaitu konsep dimana kita saling menguntungkan satu sama lain antara kita sebagai produser muda yang mubahana dengan si sponsor atau promotor itu, sehingga mengakibatkan sehingga itu bisa saling menguntungkan satu sama lain di bidang pelantikan musik Indonesia ini. Oke, cukup sekian dari saya, semoga berguna apa yang saya sampaikan dan bagikan untuk kalian para penonton video ini, termasuk yang saya alamatkan untuk penyanyi muda yang mungkin ingin menjadi produser, maaf kata karena kekurangan job atau semacamnya, ataupun bagi kalian yang baru saja keluar dari kuliah namun bingung harus berbuat apa ya, solusinya ya saya cuma bisa berikan yang menjadi seorang produser. Itu satu-satunya cara, walaupun kalian harus meminta dana atau memiliki dana, itu dana sendiri ataupun dimodalin orang tua atau semacam, terserah kalian saja lah, sebisanya saja. Oke, cukup sekian karena di sini atau apa yang saya sampaikan sudah jelas ya, menurut saya sudah bagus, walaupun maaf agak belepotan tapi saya sudah sampaikan karena motor di channel ini seperti yang saya bilang, memberikan sedikit yang dipunya walaupun sedikit berguna untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum.